Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam, dan ketahuilah annal marina, bahwasanya orang-orang yang lewat bisirati, di sirat ya, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, mukhtalifuna, berbeda-beda keadaannya. Faminhum, maka di antara mereka salimun, ada orang yang selamat, bi amalihi, lewat amalnya. Najin, beruntung, min nari jahannama, selamat dari neraka jahannam. Wahum, dan mereka ala aqsamin, atas beberapa golongan, beberapa bagian. Faminhum, maka di antara mereka man, orang yajuzu, melewati kalam hatil basori, seperti kedipan mata, cepat. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang yajuzu, melewati sirat kal barqil khatifi, bagaikan kilat yang menyambar. Wa minhum, dan di antara mereka karrihil asifi, melewati sirat itu seperti angin yang berhembus, seperti angin yang berhembus. Wa minhum, dan di antara mereka kattairi, seperti burung terbang. Wa minhum, dan di antara mereka kal jawadis sabiqi, seperti kuda yang lari mendahului, ay al farasi al musri'i, yaitu kuda yang jalannya cepat. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang yas'a, yang berjalan sa'yan, dengan cepat, jalan kenceng, setengah lari. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang yamshi, yang berjalan. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang yamshi, berjalan habwan, dengan merangkak, ay ala yadaihi wa rukbataihi, yaitu dengan kedua tangan dan lututnya. Wa dzalika, dan demikianlah ala qadri tafawutihim, atas kadar perbedaan mereka, fil a'mali, dalam perbuatannya, as-salihati, yang baik, dalam beramal soleh, wal i'radi, dan dalam berpalingnya, anil ma'asi, dari perbuatan maksiat. Fakullu man, maka tiap-tiap orang, kana, ada, asra'a, yang cepat, i'radon, dalam berpaling, anil ma'asi, dari berbuat maksiat, idza kharrat ala khatirihi, ketika terlintas dalam batinnya, kana, adalah asra'u, cepat, mururon, larinya. Wa minhum, dan di antara mereka, nah, sampai di situ dulu. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, bahwa setiap manusia nanti akan melewati namanya sirat ya. Yang lalu sudah kita bahas, yang bakal dilewati antara lain adalah mizan, hisab, sirat. Mizan, timbangan; hisab, perhitungan; sirat, jembatan ya. Orang-orang tua dulu sering ya kita dengar ya, rambut satu belah 7 ya. Tajamnya melebihi daripada tajam pedang. Kira-kira ada yang selamat nggak? Ya. Kalau zahirnya jembatan itu bentuknya seperti itu ya, semua nggak ada yang selamat ya. Tetapi selamat dan tidak selamat itu kembali kepada amal perbuatannya. Kalau orang itu amal perbuatannya bagus ya, di satu sisi ibadahnya bagus, di sisi lain penyelamatan diri atas maksiat dan dosa bagus, maka
dia akan diberikan keselamatan oleh Allah. Jadi melewati sirat itu ada yang kalamhil basar, sekejap mata, ya. Ya. Kedipan mata itu, satu kedip itu per berapa detik itu cepatnya, cep, dari satu ujung ke ujung sana sudah selesai, ya. Itu saking cepatnya. Ada lagi yang kayak kilat, ya, celeret, gitu. Kalau kedip mata cepat, kalau kilat agak lambat dikit, cerai. Ada lagi yang seperti ar-rihul asif, angin yang bertiup keras. Kemudian ada lagi yang seperti burung terbang, ya. Burung terbang yang tercepat, burung apa ini? Burung apa itu? Garuda, ya. Kalau mau memangsa, ya. Kalau mau memangsa apa itu, mangsanya itu kan jualannya menukiknya luar biasa itu. Ada yang kal jawadis sabiq, seperti kuda perang, ya. Al jawadis sabiq, yaitu farasul musri', kuda yang larinya cepat, ya. Ada lagi orang, ya, lari aja itu, lari. Ada yang lari-lari kecil, ya, setengah lari. Ada juga yang berangkang, ya, kayak binatang gitu. Nah, itu semua kembali kepada tafawutihim fil a'malis salihah wal i'radi 'anil ma'asi. Jadi ukurannya dua. Pertama, sejauh mana dia dalam amal soleh. Yang kedua, sejauh mana bisa mengendalikan diri dari perbuatan maksiat. Karena orang kadang ada, ya, ibadahnya sudah bagus tapi maksiatnya masih jalan, ya. Ada juga orang berhenti maksiat tapi ibadahnya malas. Maka dua hal ini itu menjadi ukuran. Orang niat baik belum mengerjakan sudah ada pahala kebaikan, ya. Melakukan kebaikan ada pahala, ya. Orang niat buruk belum dicatat keburukan, ya, sampai dia melakukan keburukan. Kalau mengurungkan niat buruknya ada pahala, ya. Ya. Nggak jadi berbuat buruk, ya. Dari niat buruk belum dicatat pak dosa, ya. Lalu sampai dia berbuat keburukan, kalau dia menghentikan keburukannya, mengurungkannya, maka dapat pahala. Karena di situ ada jihad. Orang menahan diri dari berbuat maksiat itu namanya jihad, ada perjuangan. Karena, ya, kadang-kadang kita dalam hidup ini namanya di lingkungan masyarakat yang beda-beda, ya. Memang jalan ke masjid, ya, tapi turun dari masjid mancing, ya. Kalau mancing ikan, mancing konde kan repot. Ya. Ada yang begitu, ya. Jadi ukurannya dua, ya. Pertama tentang kesempurnaan dalam amal soleh, yang kedua tentang proteksi dirinya, ya. Pengendalian dirinya dalam berpaling dari perbuatan maksiat. Nah, itu semua menjadikan sebab karena asra'a i'radhan 'anil maksiati, menjadikan sebab orang asra'u mururan, lebih cepat melewati daripada sirat. Kita kadang suka terlintas dalam diri untuk berbuat maksiat, ya. Lagi pegang HP umpamanya sendiri gitu, suka terlintas, ya. Kan di HP suka ada iklan-iklan yang belok-belok begitu kan, ya.
lagi sendirian ini iseng dah buka misalnya, suka terlintas seperti itu. Tapi kalau iman kita kuat, bendungan kita bagus, itu langsung berbelok, nggak ada manfaat, percuma, buat apaan begitu ditonton. Nah itu jihad namanya ya. Ada gerakan jihad dari kita. Tapi kalau kemudian belanderang saja ya, terus saja ya, berarti tidak ada jihad, tidak ada perjuangan dari kita ya. Itu salah satu daripada yang membuat jalan cepat di atas jalan sirat. Wa minhum, dan di antara mereka, nah ini golongan orang-orang yang beriman yang di atasnya, golongan orang-orang yang beriman sampai yang terakhir jalannya ada yang berangkang ya. Jalannya berangkang kayak bayi ya, latihan jalan. Wa minhum, dan di antara mereka man takhdishuhul kalalibu, ada orang yang jalan dia tapi takhdishuhul kalalibu, diserimpet. Apa diserimpet ya, diganggu al kalalibu oleh besi-besi bengkok ya. Besi-besi bengkok ya. Ya, diserimpet ya. Jadi jalan tapi ada serimpetan. Fayasqutu, lalu dia terjatuh ya, kepleset ya. Kepleset, jadi mestinya jalan, karena kepleset jadi tangannya yang pegangan tuh jembatan. Walakin yata'allaqu biha, tetapi dia bergelantungan di atas sirat. Faya'tadilu wa yamurru wa yujawizuhu ba'da a'wamin. Faya'tadilu, maka dia berusaha naik kembali ya. Wa yamurru, dan berjalan, wa yujawizuhu, dan melewatinya ba'da a'wamin, sesudah bertahun-tahun ya. Jadi ketakaran ya, dia udah pleset mau terlepas, kemudian dia masih bisa pegangan, dia balik lagi tuh ya. Nah itu lama itu bisa balik lagi jalan sebagaimana mestinya. Faminhum, maka di antara mereka man, orang yajuzuhu, melewatinya ala mi'ati amin, memerlukan waktu 100 tahun. Wa minhum, dan di antara mereka man, orang yajuzuhu, yang melewatinya ala alfi amin, memerlukan waktu 1000 tahun. Wa biqadriha, dan pada kadarnya mereka, pada keadaannya mereka, yu'tunal anwara ya, tetap diberikan cahaya oleh Allah. Nah ini masih golongan orang beriman ya, tapi tahapan yang kedua. Tapi tahapan yang pertama tadi terakhir berangkang ya. Ini ada yang sampai terpeleset ya, gelantungan di atas di bawah sirat ya. Kayak orang main komedi ya, komedi ya, yang naik ya, sirkus ya, naik lewat di atas kabel gitu ya. Dia hanya mengandalkan penyeimbang, galah penyeimbang itu kan. Itu kan masya Allah luar biasa itu. Itu kalau dia keserimpet ya, dia kepleset ya, pegangan. Nah ketika pegangan, kembalinya lagi di atas kabel ini kan susah luar biasa. Tapi masih mendapatkan ya, cahaya dari Allah ya. Wa minhum, dan di antara mereka ghairus salimi, ada yang tidak selamat ya. Wahum, dan mereka mutafawatuna aidan, berbeda-beda pula, biqadril jaraimi, sesuai dengan kadar dosa masing-masing. Jaraim dari kata jarimah, jarimah dosa, jaraim. Jadi tergantung
pada kadar dosa masing-masing. Summa kemudian minhum di antara mereka man orang yakhludu yang kekal finnari di dalam neraka kal kufari seperti orang kafir. Jadi ada yang selamat dari neraka, ada yang masuk ke dalam neraka, ya, tapi akhirnya ya keluar dari neraka, ya. Ada yang tidak selamat dari neraka karena selamanya ada di dalam neraka. Seperti siapa? Orang kafir. Orang kafir. Ya. Jadi orang mukmin itu ada yang langsung ke surga, ada yang mampir ke neraka. Nah, mampirnya berapa lama dah tuh? Ya. Sesuai kadar daripada ya, kesalahannya. Makanya begitu masuk ke neraka, ketemu sama tetangganya dulu orang kafir, ya. Tetangganya ngeledek, ya. Katanya lu kagak masuk neraka, ya. Nyatanya sama kayak gua masuk neraka juga, gitu. Namanya tetanggaan, ya. Dulu katanya jadi orang Islam selamat dari siksa api neraka, buktinya masuk neraka juga. Kata orang mukmin yang masuk neraka, iya boleh saya masuk neraka, tapi neraka saya tidak selamanya, nggak kayak neraka kamu, ya. Neraka saya ada batasnya, sampai batas di mana ya dosa-dosa saya terampuni, terhapus lewat siksa api neraka. Nah, akhirnya betul di satu saat orang mukmin yang masuk neraka selesai siksanya diambil, ya. Kemudian dikeluarkan dari neraka, ya. Pindah ke surga. Apa kata orang-orang kafir? Mereka mengatakan ya laitani kuntu turaba, ya. Kalau tahu begitu mah mendingan gua nggak jadi manusia, ya. Mending jadi tanah, jadi debu, nggak mendapati siksa selama-lamanya. Jadi orang mukmin ada yang langsung ke surga, ada yang belok ke neraka. Nah, nerakanya orang-orang mukmin itu beda-beda api yang membakarnya, ya. Ada yang membakarnya cuma sampai ke lutut saja, ada yang sampai ke pusernya, ada yang sampai ke lehernya. Itu pun masih ada perdebatan, ya, antara orang-orang yang di neraka dengan apa itu api neraka, ya, dengan malaikat Zabaniyah dan malaikat Malik, ya, malaikat Malik pimpinannya, malaikat Zabaniyah tentaranya. Ada orang hafal Quran, ya. Enggak Quran 30 juz, enggak, ya. Ya cuman ya juz 30. Juz 30 juga udah bagus, ya. Ya. Hafal, ya. Misalnya surat Yasin atau surat Al-Muluk, surat Al-Waqiah, hafal tuh. Orang itu masuk neraka. Masuk neraka. Kan dibakar tuh sama api neraka. Itu Qur'annya keluar. Qur'annya keluar mengatakan, "Hai api, apakah kamu berani membakar orang ini?" Kata api, "Emang kenapa?" "Emang tugas saya bakar, tapi di dalam dada orang ini ada saya." Ya. "Kamu siapa?" "Saya Al-Quran, firman Allah." Ya. "Apakah kamu berani membakar firman Allah?" Ya. Kata api neraka, "Saya nggak bakar firman Allah, saya bakar orang ini, tapi di dalam dadanya ada firman Allah. Kalau berani saya laporkan kepada Allah." Berhenti itu api neraka, ya. Api neraka berhenti membakar orang-orang yang ada imannya, ada bacaan Qur'annya, ya. Itu berhenti. Nah, bapak-bapak pada hafal Quran nggak? Ya, kaidahnya mala yudraku kulluh la tutraku kulluh, ya.
apa yang kamu tidak bisa ambil semua, ma la tudraku kullu la yutraku kullu la tutraku kullu. Apa yang kamu tidak bisa ambil semua, jangan ditinggal semua. Ya. Kalau belum bisa 30 juz, ya juz 30 ya. Kalau juz 30 juga belum bisa, ya Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun tuh hafal tuh, hafalin ya. Ina atoena tuh, yang pendek-pendek aja deh tuh ya. Ya, barangkali satu saat kita masuk neraka, ini ayat-ayat Al-Qur'an bisa bantu kita di neraka, sehingga ada keringanan dalam siksa api neraka. Karena Kulhu Quran bukan? Quran. Al-Falaq, An-Nas Quran. Berarti kita hafal Quran sebagian kecil. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari Al-Quran. Wa minhum, dan di antara mereka, man yakhludu fin nari kal kuffar, ada orang yang kekal di dalam neraka seperti orang kafir. Wa minhum, dan sebagian di antara mereka, man orang yakhruju, akan keluar minha, dari neraka, ba'da muddatin, sesudah melewati masa, ala hasabi ma sya'allahu ta'ala, atas hitungan atau ukuran apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Wahum, dan mereka, usatul mu'minina, pemaksiatnya orang mukmin, orang-orang mukmin yang ahli maksiat ya. Orang mukmin dia beriman tapi maksiat ya. Maka mereka akan keluar dari neraka bi syafa'atin nabiyyi, lewat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ummati min ahlil kabair ya. Syafaatku aku akan berikan untuk umatku, mereka yang pada punya dosa-dosa besar. Ini janji Rasulullah. Syafaati li ahlil kabair min ummati ya. Syafaatku aku akan berikan kepada umatku, mereka yang pada punya dosa besar. Kalau begitu, yang punya dosa kecil dapat syafaat nggak? Ya. Logikanya yang dosa besar saja dapat syafaat, apalagi yang dosa kecil. Bukan berarti kalau dosa kecil nggak dapat syafaat, udah mendingan bikin dosa besar aja dah, biar dapat syafaat. Bukan begitu logikanya ya. Jadi orang selamat dari neraka itu pertama karena orang itu bersih dari dosa ya. Di Al-Quran dijelaskan, summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina ya. Faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah ya. Kemudian kami wariskan kitab suci Al-Quran kepada hamba-hambaku. Hamba-hambaku itu terpusat menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, zalimul li nafsi, mendolimi dirinya, yaitu dengan berbuat maksiat. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah, ada kebaikan, ada keburukan pula, tapi kebaikannya masih lebih besar daripada keburukan. Kemudian yang ketiga, orang yang sigrah dalam kebaikan ya. Orang yang sigrah dalam kebaikan. Orang yang sigrah dalam kebaikan, hum yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab, karena nggak ada dosa. Amaliyah di dunianya semuanya adalah kebaikan. Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Yang kedua, orang-orang al-muqtasid, tengah-tengah ya. Ada kebaikan tapi ada keburukan pula. Itu yadkhulunal jannata birahmatillah ya. Ya.
Ini dalam tafsir Ibnu Abbas ya, yang saya baca, di antaranya hum yadkhulunal jannata birahmatillah, mereka akan masuk surga lewat pintu rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu kalau tidak karena kasih sayang Allah, nggak akan sampai ke dalam surga. Kata Rasulullah, innakum la tadkhulunal jannata illa birahmatillah, sesungguhnya kalian semua tidak akan sampai ke surga kecuali lewat rahmat Allah. Ada yang jelas termasuk engkau ya Rasulullah. Nah, karena Rasulullah itu akhlaknya baik, maka beliau juga menjawab, iya termasuk saya. Ya, tidak akan masuk surga kecuali lewat rahmat Allah. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Ya, tapi kerendahan hati Rasul sampai menjawabnya, iya termasuk saya. Jadi kebanyakan orang masuk surga lewat pintu namanya rahmat Allah. Nah, yang bebel-bebel ya, yang bandel-bandel karena banyak berbuat maksiat, yaitu zalimul li nafsi, hum yadkhulunal jannata bi syafaati Rasulillah, mereka masuk surga lewat pintu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kayaknya pintu-pintu kita itu ya. Pintu-pintu kita ya. Maka kita dianjurkan sering-sering bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada yang langsung ke surga, ada yang mampir ke neraka, ada yang selamanya di dalam neraka. Wa'lam, dan ketahuilah, anna likulli rasulin khawdan, bahwasanya tiap-tiap rasul itu memiliki telaga ya. Memiliki telaga. Tashrabu minhu ummatuhu, tashrabu minum minhu, dari telaga itu ummatuhu, umatnya. Wa a'dhamuha, dan yang paling utama, yang paling mulia, haudu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, adalah telaga penghulu kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa telaga, apa namanya? Al-Haudul Kausar ya. Nah, ini sebentar lagi nih Al-Kausar ini ya. Kan ayatnya inna a'tainakal kausar, sesungguhnya aku telah berikan kepadamu wahai Nabi Al-Kausar. Al-Kausar dimaknai nikmat yang banyak, nikmat yang tertinggi. Nanti orang umatnya minum air telaga Kausar. Fasalli li rabbika wanhar ya, salatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah korban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya yang memusuhi kamu dialah orang yang terputus hubungan dengan Allah ya. Itu belakangnya hurufnya ra semua ya. Al-Kausar, wanhar, abtar ya. Ra itu urutan huruf keberapa dalam huruf hijaiyah? Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ha, dal, dal, ra, 10 urutan 10. Huruf yang kebanyakan dipakai dalam surat Al-Kausar terbanyak jumlahnya 10. Huruf yang cuman satu kali terpakai dalam surat Al-Kausar jumlahnya 10 juga. Kenapa bisa 10-10 ya? Ternyata ada rahasia 10 Dzulhijjah ya. Ada rahasia 10 Dzulhijjah. Suruh ngapain? Suruh ibadah korban. Kita disuruh ibadah korban ya. Imam 3 mengatakan sunnah muakkad ya. Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali mengatakan sunnah muakkad. Tapi Imam Hanafi mengatakan wajib ya. Orang Islam wajib ibadah korban setiap tahun
dengan syarat dia orang mukim di situ, dia punya rezeki yang rezekinya itu dalam haul 1 tahun wajib zakat. Orang wajib zakat jumlah rezekinya berapa tuh duitnya? 1 nisab berapa? 96 gram emas. Kalau diduitkan berapa? Ya, kalau sejuta ya 96 juta lah ya. Jadi orang kalau dia punya nilai uang 96 juta, gampangnya ini ya, itu menurut Imam Malik tahun itu dia wajib ibadah korban. Nah, kita madhabnya Imam Syafi'i. Jadi ibadah korban hukumnya sunnah muakkad. Tapi jangan seumur hidup sekali, bakhil namanya, pelit ya. Ya, tiap tahun ada rezeki ya ibadah korban, ada rezeki lagi ibadah korban, ada rezeki lagi ibadah korban ya. Ya. Ibadah korban yang bagus kalau ngikutin Rasulullah kambing ya. Tapi orang zaman sekarang ibadah korban pakai sapi ya. Kenapa pakai sapi ya? Karena tidak semua orang doyan daging kambing. Kenapa pakai sapi? Karena dagingnya lebih banyak sapi daripada kambing. Untuk satu sapi berapa orang? 7 orang ya. Yang bagus satu sapi 1 orang ya, maksimalnya 7 orang. Tapi ada ulama lain menyebutkan boleh 10 orang ya. Boleh 10 orang. Jadi misalnya begini ya, patungan ya, udah dapat sapi 3 tapi lebih orang 1 misalnya, berarti sapi ketiga buat 8 orang ya. Karena ada tambahan 3.600.000, nah, sapinya berarti lebih gedean dari sapi yang lain. Nah, itu bisa seperti itu ya. Masih ada yang membolehkan, karena kan begitu patungan sisa 2, gimana Pak Haji Budi? Mau dibeliin kambing, yang patungan nggak mau. Umpamanya begitu, umpamanya. Ya, jadi Al-Kautsar adalah haudu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yaitu telaga Rasulullah. Wa anna man syariba syurbatan la yadma'u abadan. Dan siapa orang yang meminum 1 teguk dari air telaga Kautsar, la yadma'u abadan, dia tidak akan haus selama-lamanya. Saqanallahu minhu, semoga Allah memberikan minuman itu kepada kita, minhu, daripada air telaga Kautsar. Amin ya rabbal. Wa amma tanawulu ahlil jannati, dan adapun perolehan penduduk surga, asyaraba, akan minum, fiha, di dalamnya, di dalam surga, fahuwa, maka dia litaladzudi, untuk menambahkan kelezatan. Orang di surga dapat air minum surga, itu bukan kehausan, tapi memperoleh kelezatan. La lil atsyi, bukan karena haus. Fa innahum, karena sesungguhnya mereka, idza syaribu, apabila minum, fil jannati, di dalam surga, wajadu, mereka mendapati, likulli nafsin ladzatan, tiap-tiap tarikan napas 1 kelezatan. Khilafa ma yajidunahu minal akhari, yang berbeda dari apa yang didapat dari yang lain, yaitu dari seruputan minuman yang pertama. Wa kadza, dan demikianlah, idza akalu, apabila mereka makan makanan surga, fayajiduna, lalu mereka mendapati, likulli luqmatin ladzatan, tiap-tiap 1 suap kelezatan. Khilafa, yang berbeda, ma, apa-apa, yajiduna, yang dia dapati, minal ukhra, dari suapan yang lain. Jadi
Makanan di surga itu enak dan enak, ya. Enak dan enak. Suapan pertama enak, suapan kedua tambah enak, suapan ketiga makin enak, suapan keempat enak, suapan kelima enak banget, suapan keenam enak banget. Begitu. Jadi nggak bosan-bosan orang makan makanan surga, ya. Nggak kayak di dunia, ya. Ya. Di dunia orang makan enak, kalau kebanyakan enak. Iya, dari enak jadi orang makan di dunia kebanyakan enak, ya. Ngaji juga begitu, enak, tapi kalau kebanyakan enak, maka udah dah sampai di sini aja. Biar nggak enak gitu ya. Nah, jadi orang minum juga begitu. Orang minum itu seger satu kali tegukan, ya. Tegukan kedua lebih seger lagi, tegukan ketiga makin seger lagi. Masya Allah, itu nikmatnya orang, ya, menikmati kenikmatan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau di neraka jangan tanya dah, ya. Ya, di neraka orang kelaparan dikasihnya kayu zakum. Kayu zakum itu, ya, kayu yang berduri, ya. Karena lapar dimakan, dikunyah, tapi nyangkut itu durinya di lehernya, di tenggorokannya. Lalu bilang haus, air. Dikirim sama malaikat Zabaniyah, tapi air yang mendidih, ya. Karena haus diminum juga. Begitu diminum, bibirnya rontok, pipinya hancur, ya. Sampai tenggorokannya hancur, usus-usutnya pada putus brodol gara-gara minum air mendidih. Masya Allah, itu di neraka jauh, ya, beda dengan ketika orang di surga. Maka semua orang berharap akan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang menambahkan? Ya. Apa bedanya dan hukumnya antara akikah dan kurban? Misalnya sudah beberapa kurban tapi belum akikah. Baik, apa bedanya akikah dengan kurban? Kalau ibadah kurban itu dari qarraba yuqarribu qurbanan, taqarrub, ya, ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Waktunya hanya 4 hari dalam 1 tahun, yaitu 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah, ya. Adapun akikah dari kata al-aqu. Al-aqu itu munggel, ya. Mutus tapi dipunggel, seperti orang motong pucuk pohon singkong, dipunggel. Apanya yang dipunggel? Yaitu dipotong bakal akhlak buruk yang ada di anak, lewat namanya akikah. Maka akikah itu tebusan untuk bayi yang lahir. Nah, tugas orang tua nebus bayi yang lahir lewat akikah. Tugas akikah kita orang tua kita, tugas akikah anak kita. Kalau kita dulu oleh orang tua belum diakikahi, kita boleh bikin akikah sendiri, boleh pula nggak bikin akikah sendiri, karena bukan tugas kita. Tapi terhadap anak kita adalah tugas kita. Juga jangan sampai salah paham, karena ada beberapa yang sampai juga ke saya, Pak Ustadz, saya ini tahun ini 1000 tahun meninggal bapak saya mau sekalian bikin akikah buat bapak saya. Kata saya, bukan tugas ente, akikah bapakmu tugas kakekmu. Kalau anakmu belum diakikahi, niatkan akikah buat anakmu, tapi buat perjamuan haul bapakmu. Begitu caranya, ya. Jadi beda korban, beda akikah. Korban didistribusikan dalam bentuk daging mentah, akikah
didistribusikan dalam bentuk sudah matang dan dimasak. Akikah waktunya kapan saja, sementara ibadah korban waktunya hanya 4 hari dalam setahun. Maka sekalipun kita belum akikah, ya, karena tugas akikah diri kita adalah orang tua kita, kalau sudah dekat bulan haji maka dahulukan ibadah korban sekalipun belum akikah. Ada yang bilang katanya kalau belum akikah korbannya nggak sah. Itu orang memang dasar nggak mau korban. Iya, selalu tiap tahun alasannya saya nggak mau korban, orang saya belum akikah. Tapi nggak akikah juga, berarti tandanya dia memang nggak mau ibadah korban. Padahal iya, pelit. Padahal Rasulullah sudah memberikan ya, warning, ya. Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang punya kesempatan rizki tapi dia tidak ibadah korban, maka jangan dekat-dekat musollaku. Siapa yang nggak boleh ke musola? Orang munafik, orang musyrik, orang kafir. Itu. Jadi dianggap kita tidak pandai bersyukur kepada Allah. Nah, hewan korban jadi kendaraan kita. Kendaraan kita, adzimu dhuhayakum fa innahu 'alas sirati matayakum, ya. Bagus-baguskan ya hewan korbanmu karena besok bakal jadi kendaraanmu di atas sirat. Ada ini sirat kan sudah macam-macam tuh. Ada yang naik kuda, ada yang, nah itu sesuai dengan ya amaliyahnya masing-masing. Terus korban sama akikah boleh nggak satu kambing diniatkan 2? Boleh nggak? Nggak boleh, karena keberuntukannya berbeda, ya. Nih saya mau korban sekalian akikah dah, itu nggak bisa, ya. Korban ya korban, akikah akikah. Kalau dibarengkan bagaimana? Orang mau akikah tapi bulan haji juga, pisahin tuh dagingnya, ya. Yang akikah potong duluan, ya, cincang-cincang dimasak, makan bareng-bareng di situ boleh, ya. Tapi kalau yang ibadah korban, ya dipotong, dicincang-cincang, makan bareng, boleh nggak? Boleh kalau itu bagian panitia. Tapi kalau hewan itu hewan korban yang akan dibagikan untuk masyarakat, maka kita berarti dolim, karena kita telah mengambil hak orang lain. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.